Halo, welcome to my class. Bersama saya Miss Puput. Kita hari ini akan belajar tentang teori-teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya slide-nya. Sebenarnya ada teori banyak ya, tapi ada video banyak ya, tapi nanti saya tampilkan video pembelajarannya next time ya. Kita langsung lihat dulu gambar ini nih. Ini ada gambar Kampung Madras atau kita kenal sebagai Kampung Keling ya. Kampung Keling maksudnya karena rata-rata di sana kulitnya hitam seperti itu ya. Agak gelap maksud saya. Ini ada di Medan dan di sini saya lihat langsung karena saya pernah ke Medan hampir 2 bulan saya di sana pelatihan. Jadi saya lihat langsung memang banyak banget orang-orang kayak sarukan. Kenal dong sarukan? Iya, kayak orang-orang India gitu. Itulah kenapa disebut dengan kampung keling. Nah, itu lalu saya bertanya kenapa bisa gitu ada orang-orang India di uh, Medan gitu. Nah, ternyata setelah diamati banyak keturunan-keturunan orang-orang India yang ada di Medan. Nah, kebayang nggak kalian? Mungkin di tempat kalian udah pernah lihat ada orang India gitu yang dekat-dekat rumahnya atau di dekat tempat tinggalnya. Kalau di Palembang itu biasanya rata-rata yang jualan martabak India. Ada pernah lihat martabak India, martabak Malabar? Nah itu kan pertanyaannya, kok bisa sih orang India atau keturunannya itu ada di Indonesia? Itu yang akan kita bahas. Iya, apa sih yang membuat mereka tertarik ke sini atau kenapa sih orang-orang India ada di Indonesia? Oke, itu yang mau kita bahas. Oke, ini ada Vihara Gunung Timur. Ini juga ada di Medan. Kalau di Palembang itu yang mirip seperti ini ada Pulau Kemarau. Yes, Pulau Kemarau. Jadi kalau dilihat dari tempatnya dan bangunannya, ini adalah tempat peribadatan masyarakat yang beragama Buddha. Artinya ya, pertanyaannya sama, kenapa bisa orang Buddha di Indonesia? Sebenarnya seperti itu sih poin yang mau kita bahas. Nah, ini kita pelajarin hari ini. Kita lanjut ya. Oke, saya skip dulu video pembelajarannya. Ini yang pertama, ini ada teori Brahmana, itu dicetuskan oleh J.C. Van Leer, dan pembuat teori ini dikatakan adalah golongan Brahmana. Siapa Brahmana? Golongan Brahmana adalah golongan pendeta ya. Jadi orang-orang yang dianggap memahami agama Hindu itu sendiri. Jadi kata teori Brahmana itu artinya kaum Brahmana itu sengaja didatangkan oleh raja-raja di Indonesia untuk melegitimasi atau memberi kekuasaan kepada raja Indonesia agar setara dengan raja-raja di India. Nah karena mereka datang itu, otomatis mereka secara tidak langsung ikut menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada sanggahan nih, apakah benar teori Brahmana itu yang menyebarkan agama Islam, agama Hindu ke Indonesia? Nah ini ada sanggahannya, ada yang sisi negatif dan sisi positif sebenarnya. Sisi negatifnya kita tahu bahwa sebenarnya agama Buddha itu kitabnya kan ada kitab Weda. Nah isi kitab Weda itu sebenarnya mata pelajaran yang sangat sulit gitu dan itu tidak dipelajari raja-raja. Dan para Brahmana itu menariknya di India tuh orang Brahmana atau kaum pendeta itu tidak boleh menyeberangi lautan gitu, tidak boleh meninggalkan daratan Indianya seperti itu. Nah untuk sisi positifnya ya hanya kaum Brahmana yang tahu ajaran Weda, artinya ya bisa dikatakan tersuci, mereka suci gitu karena orang Brahmana ini adalah salah satu sumber untuk memahami kitab Weda tersebut gitu. Kemudian ada teori kesatria dicetuskan oleh F.D. Kebos dan mengatakan bahwa yang membuat teori atau yang menyebarkan agama Hindu Buddha ke Indonesia itu adalah golongan satria. Bahwasannya dulu ada raja-raja India yang kalah perang itu menyingkir ke Indonesia dan membentuk kolonisasi. Namun ada sanggahannya, ya sanggahannya itu tidak mungkin pelarian satria dari India mendapat kedudukan yang mulia sebagai raja. Intinya nggak mungkin kalau perang itu sebagai raja gitu ke Indonesia seperti itu. Teori berikutnya ada teori Waisya. Nah, teori Waisya ini dicetuskan oleh N.G. Krom. Katanya yang membawa Hindu Buddha ke Indonesia itu adalah golongan Waisya. Karena golongan Waisya ini kan isinya tuh para pedagang gitu.
kasta mereka kan kasta pedagang, otomatis mereka biasa banget untuk menyeberangi lautan. Nah, jadi mereka karena menetap lama, mereka akhirnya berkolonisasi menikahi gadis-gadis Indonesia dan termasuk juga ikut menyebarkan agama. Namun ada sanggahan lagi bahwa budaya ini budaya itu sebenarnya milik kaum Brahmana yang seperti dibilang di awal, karena nggak ada orang yang berkasta lain atau yang apa ya, yang memahami agama beda itu hanyalah si orang-orang Brahmana gitu. Oke. Ini yang terakhir, ini ada teori arus balik, dan ini suatu teori yang baru ya. Teori ini mengatakan bahwasannya karena banyak kritikan dan apa ya, banyak sanggahan, akhirnya ada teori arus balik. Katanya gini, berdasarkan pada peninggalan-peninggalan yang ada, ternyata teori kolonisasi tidak dapat bukti yang kuat. Untuk hipotesis Waisa, tidak ada bukti bahwa kerajaan awal di Indonesia itu bercorak Hindu-Buddha. Nggak ada itu ditemukan di pesisir pantai, melainkan terletak di pedalaman. Nah, itu untuk kritikan hipotesis Waisa. Kemudian hipotesis Satria, kritiknya ada juga bahwa ternyata tidak ada prasasti yang menyatakan daerah atau kerajaan yang pernah ditaklukkan oleh para raja atau di sini kasta ksatria. Berikutnya ada lagi penjelasan bahwa bila ada perkawinan antara golongan ksatria dengan pribumi, seharusnya ada keturunan mereka yang ditemukan di Indonesia, dan ternyata hal itu tidak ditemukan. Menurut mereka seperti itu. Dan adalah dari hasil karya seni mendapat perbedaan pembangunan antara candi-candi yang dibangun itu beda katanya dengan yang di India. Kemudian bahasa Sanskerta yang konon katanya hanya dikuasai oleh para brahmana atau kasta pendeta itu tidak digunakan oleh orang-orang orang-orang Indonesia. Artinya dari segi bahasa pun tidak ada penggunaannya di Indonesia, itu sanggahannya pada saat itu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, muncullah teori yang lain, yaitu teori Sudra. Pencetusnya adalah Bapak Van Ber, katanya bahwasannya yang menyebarkan agama Hindu Buddha ke Indonesia itu adalah Sudra, karena Indonesia itu menjadi tempat pembuangan tawanan perang katanya. Jadi tawanan perang itu adalah orang-orang kasta rendah ya. Nah, mereka ketika dibuang ke Indonesia, mereka ikut menyebarkan agama Hindu. Dan sanggahannya ya, jangankan Sudra gitu, yang di atas Sudra Jawa saja nggak bisa menyebarkan agama Hindu, kan hanya Brahmana ya, otomatis teori Sudra pun banyak banget sanggahan atau bantahannya gitu. Nah, saya ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Nanti kalian kerjakan di rumah. Untuk sampai hari ini materi kita hanya sampai sini dulu, nanti kita lanjut lagi. Oke, see you next meeting. Bye-bye.